Yang ngoli takon ora ya. Kayak wis telu Kang, kok sit Kang, tene kartis. Kartis entong sing mikir. Permen 2. Ya wis lah. Oke, baik. Luar biasa ini pertanyaannya cukup pemantik sekali ya untuk menjawab diskusi selanjutnya. Baik, pertama itu kekurangan pembelajaran. Kalau kita lihat di buku kelas 4, berhubung saya ngajarnya kelas 4 yang sudah menerapkan implementasi kurikulum Merdeka itu, IPA itu berbasisnya proyek, Bu. Ya, jadi kekurangannya itu kita itu setiap hari membuat proyek, Bu. Contoh membuat pesawat, ya kita suruh anak-anak besoknya bawa kardus, lem, gunting, gintung, dibawa semua, Bu. Seperti itu kekurangannya. Jadi kalau setiap hari menggunakan proyek seperti itu, kelasnya isinya seperti itu, barang-barang yang sudah dibuat sebagai hasil karya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kekurangan pembelajaran menggabungkan dengan IPA dan IPS. Menurut saya itu konsepnya akan hilang, Bu. Meskipun secara kenyataan di lingkungan sekitar kita itu mesti kalau kita beraktivitas berkaitan dengan IPA, naik sepeda IPA, nyalakan listrik IPA, ngobrol sama teman ada hubungannya dengan IPA. Itu kan digabung IPA dan IPS. Jadi kekurangannya itu anak kadang tidak mengetahui IPA dan IPS itu perbedaannya di mana, itu seperti itu. Jadi anak itu masih ambiar lah, masih ngambang dalam pembelajarannya. Sehingga saya kalau mengajar sering menjelaskan sedikit, kalau IPS itu menjelaskan tentang seperti ini, kalau IPA tentang seperti ini. Jadi tujuan penggabungan seperti ini itu untuk supaya kamu lebih memahami arti pembelajaran hari ini. Saya seperti itu. Meskipun kadang saya juga merasa bingung, di IPA yang dibahas ini kemudian dihubungkan dengan realitas sosial yang ada di masyarakat. Itu kekurangan yang kedua, Bu, seperti itu, Bu. Jadi yang pertama, proses pembelajarannya berbasis proyek IPA dan IPS, sehingga ruangan kelas akan terisi hasil karya siswa, baik itu mobil-mobilan, pesawat, terus padat karya, dan sebagainya. Terus yang keduanya itu kita kadang konsep awal dari mata pelajaran tersebut itu hilang. Seperti itu, Ibu. Silakan mau menanggapi, Ibu Siti Nurjana. Mungkin ada yang belum terwakilkan dari jawaban saya, monggo, Bu. Yes, sampun Pak. Ya barangkali ada literasi lain. Terima kasih. Iya nanti ya. Oke. Terus yang kedua, cara mengenalkan konsep IPAS terintegrasi. Ini pertanyaannya menarik sekali, Bu Vivi. Sehingga perlu berpikir keras. Ya. Kita kadang Pikirannya keras, Pak, benar-benar. Pikirannya aja yang keras ya, Pak ya? Iya. Keras ya. Tugas numpuk, takon angelan, aduh lengkap pisan ya. Oke, baik. Kakek turu ya benar. Blepok kakek turu ya. Jadi cara mengenalkan pembelajaran IPA pada anak-anak kelas rendah itu kita tampilkan yang konkret, Bu. Contoh, kalau kita, ini kan musim hujan, kita hubungan saja dengan kehidupan sehari-hari, air turunnya dari mana, dari langit, ada yang tahu prosesnya, jadi kita mengenalkan konsepnya itu apa yang anak-anak lihat sehari-hari itu akan lebih mengena ketimbang kita memberikan konsep yang ada di buku, Bu. Kadang yang ada di buku itu belum tentu sama pengalamannya dengan anak-anak di lingkungan sekitar. Jadi pembelajaran kurikulum kita yang sekarang itu lebih mendekatkan pada kehidupan sehari-hari seperti itu. Yang nantinya akan mendapatkan pengalaman belajar, pengalaman pembelajaran yang nanti akan dibawa sampai besar seperti itu, Bu, konsepnya. Jadi kita lebih menekankan ke konkret-konkret yang asli yang ada di sekitar. Kayak kita anak-anak membeli es itu benda padat ada benda cair kan, pasti anak berpikir padat apa cair ya. Kalau padat didiamkan mencair, kalau mencair kok bisa padat, itu kan berpikir seperti nanti akan timbul penasaran yang nantinya akan membawa pikiran anak tersebut untuk mengeksplorasi apa yang mereka lihat sehari-hari. Makanya saya kalau mengajar itu setiap pagi selalu memberi kesempatan kepada anak-anak, siapa yang mau bertanya dulu?
Bertanya dulu seperti itu. Ya, Pertanyaannya kalau anak yang bertanya begini, gimana, Pak Lukman? kalau ada anak yang bertanya begini, Pak, kalau pagi-pagi itu kadang bisa panjang, kalau itu juga kadang bisa pendek. Apa itu, Pak? Si panjang apa? Kita pandang maning. Waktunya apa keprimen kira tuh kayo? Pak Lukman ya. Namanya juga kan anak ya. Karet Anaknya loh. bertanya. Karet Oke. gitu aja, Pak. Kan bisa Panjang. saja, Kak. Ya, Iya, Katrol. Rike Kang, engko termin 2 jadi kata kone ya. Iya, karet nonton. Iya, klale. Ya, oke. Jadi seperti itu, Bu. Kita menghubungkan dengan pengalaman-pengalaman anak di sekitar kita seperti itu. Kalau usia rendah, kalau usia 4, 5, 6 saya kira sudah bisa berpikir konkret dan bisa berpikir abstrak atau tidak nyata. Sehingga pengajaran pada kelas rendah itu benar-benar memerlukan alat peraga yang memang dibutuhkan oleh anak tersebut. Karena anak TK kan masih, kalau kita hubungkan dengan C1, C2, C3 itu C berapa saya lupa, yang masih melihatnya itu yang abstrak-abstrak. Seperti itu Bu Vivi, terima kasih. Mau menanggapi silakan Bu. Untuk Ya, yang tolong ketiga, dibantu ya. Prok. oke, yang ketiga pertanyaannya Bu Maisa. Lebih milih mana sih tematik dan pembelajaran yang dulu KBK, kurikulum berbasis kompetensi yang masih membeda-bedakan pelajaran satu dengan pelajaran yang lainnya? Kalau menurut saya dan kelompok saya itu, ya kalau kita berpihak pada murid dan kita mendalami filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran ditekankan untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan anak dan kebahagiaan lahir batin seperti itu. Jadi tugas di sini guru hanya menuntun dan membimbing. Kalau kita hubungkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, kita sebagai seorang guru tentu lebih memilih yang tematik. Tinggal bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk berkreatif, untuk berinovasi, bagaimana memberikan atau menjelaskan ilmu tematik tersebut agar anak bisa mengerti dalam pembelajaran. Karena kita ketahui bahwa anak zaman dahulu dan anak zaman sekarang berbeda. Mungkin zamannya kita masih ada IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris, tapi sekarang kan ada penyesuaian IPA, IPS, sekarang IPAS. Bahasa Inggris sekarang sudah kalau di SMA mungkin ada, dulu tahun 2013 bahasa Inggris masih ada, tapi sekarang sudah disesuaikan, tidak ada. Jadi kalau menurut saya, karena kita berfilosofi pada Ki Hajar Dewantara harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu. Kalau kodrat alam, anak sekarang beda dengan anak dahulu, ya kita harus mengikuti tren tersebut. Jadi menurut saya lebih menekankan pada pembelajaran tematik. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang guru mencari media supaya bisa berinovasi, berkolaborasi, dan tentunya dapat meningkatkan motivasi anak dalam kegiatan pembelajaran. Jadi saya tekankan di sini bahwa guru yang hebat bukan guru yang apal atau tahu semua teori yang dia pelajari, tetapi guru yang hebat adalah guru yang selalu dirindu dan guru yang kedatangannya ditunggu dan pulangnya selalu dirindu dan selalu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi apa yang ia temui di lingkungannya. Seperti itu, Mbak. Jadi saya tekankan ke pembelajaran tematik. Bagaimana Bu Maisa? Apakah belum puas? Ya Allah. Nanti mancrot. Seperti itu. Bagaimana? Ya. Semuanya Jelas. dijawab Sangat sama jelas. Imron repet. Ya Semuanya Allah. Ya, kita Panutan, berkiblat Mas Bu. Imron. Weh jelas orang kowe guru. Oh, bener jelas orang kowe. Oh, alah. Guru teladan. Telatan kali. Ya, ya Pak Imron, saya Ya, itu. menanggapi. Pak Imron Iya. betul itu guru wajib Gimana? ya, Mas. Dalam? Iya kan
kan apa Maksudnya yang namanya Mas Imron 2007 masuk guru wajib ya? Guru penggerak, Guru Pak. yang Iya. kedatangannya Guru Selalu penggerak, Pak. ditunggu, dilakukan oleh selalu siswanya, ditunggu oleh siswanya. kepulangan Bukan selalu dirindu, bukan Pak. guru haram ya. Guru yang kedatangannya tidak diharapkan oleh siswa. Guru matematika kan. Teko datang nggak diharapkan. Iya. Wah, hebat ya, guru wajib ya. Tidak ini kan, Pak. Ya Allah. Ya, bagus. Silakan. Ya. Iya Pak Ya. Imron kan pas sebelum 2013 kan pembelajaran dipisah-pisah, terus 2013 tematik. Terus sekarang kurikulum Merdeka juga materi pembelajarannya dipisah-pisah lagi, pisah tematik kayak gitu. Berarti kan pisah lagi juga mengikuti perkembangan zaman sekarang dong yang Merdeka Iya. belajar juga. Termasuk pembelajarannya bisa kan, matematika sendiri, RPP-nya pun sih sendiri. Bahkan RPP di kurikulum Merdeka itu malah tebel-tebel loh Pak, sampai kayak kudu jilid di luar karena saking tebelnya. Apa iya, Bu? Enggak, J. Saya 1 lembar Bu pakainya, Bu. RPP kelas 4 itu kandel-kandel men sing kurikulum Merdeka, soalnya kan bisa-bisa Ya, Bu. sih. Yang 1 lembar ini PJJ itu, Mbak. PJJ. Sekarang juga semi PJJ. Iya. Ya, guru wajib hebat ya. Jadi seperti itu Bu Maisa. Jadi ya yang namanya pendidikan itu tidak lepas dari yang namanya problema. Tapi ya kita sebagai seorang guru nurut sajalah apa yang pemangku kebijakan berikan kepada kita, dan tentunya kementerian juga punya ahli tersendiri untuk menganalisis apakah kurikulum yang terlampau dan kurikulum sekarang itu masih perlu dikaitkan atau perlu disesuaikan seperti itu. Tapi menurut saya dalam hal ini bukan masalah kurikulum ataupun mata pelajaran yang dipisah ataupun yang digabung. Ini kalau saya analisa ini lebih menekankan untuk tertujunya itu pada gurunya. Kalau misalnya zaman dahulu terpisah-pisah, ya guru tidak ada kreativitas dalam pembelajaran maupun media. Tetapi kalau saya analisis kurikulum Merdeka ini yang menggabungkan ada mata pelajaran tertentu yang digabungkan, ini intinya untuk bagaimana seorang guru itu mengelaborasi maupun mencari media yang kreatif, inovatif, yang tentunya dapat meningkatkan atau menerapkan profil pelajar Pancasila seperti itu. Saya tujuannya seperti itu di kurikulum Merdeka seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang berpendapat RPP-nya tebal, terus pembelajarannya dikembalikan lagi ke kurikulum 13, meskipun ada mata pelajarannya masih digabung, itu sih hanya situasional aja Bu Maisa menurut saya. Tetapi yang kita tekankan di sini yaitu bagaimana menjadi seorang guru agar kreatif supaya dapat mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman seperti itu. Kalau kodrat alam berkaitan dengan situasi belajar yang seperti ini, ya kodrat alam juga berkaitan dengan psikologi dari seorang siswa tersebut. Sedangkan kodrat zaman kita bisa menyelaraskan pembelajaran dengan yang apa sedang tren-tren di masyarakat seperti itu Bu Maisa. Bagaimana? Masih kurang puaskah? Kalau belum puas, main ke rumah saya diskusi yuk sambil bakar-bakaran bandeng. Bagaimana Bu Maisa? Puas belum? Iya Pak. Atas jawaban, ya Allah, ureannya sangat jawabannya Pak jelas. Imron, Pak. Ya, Pak Imron itu guru kita dapat teladan, ilmu Pak. baru dari kurikulum Merdeka yang Mas Muhammad Imron mengajar di kelas 4 kan kurikulumnya kurikulum Merdeka. Iya, memang setiap hari harus ada proyek ya. Yang lain, nanti hanya kita, ya kita nanti anak kita memang ajarkan pada zamannya. Jangan kita ajarkan seperti zaman kita, ya nggak tahu, sudah beda. Ya jelas tadi kurikulum Merdeka. Saya masih kurikulum
Kurtilas. Iya, kurikulum tidak jelas. Enggak CBSA, Pak. Catat Bu Ya, sampai habis. Butuh saya akeh. PTL ya. Catat terus tinggal lunga. Iya. Baiklah teman-teman. Karya-karya guru sekarang ya. Yang penting kalau masuk kelas tepat waktu itu aja. Istirahat. Ya. Monggo dilanjut. Ya. Biar panas. Silakan. Ya. Masuk termin 2 Pak Lukman. Yo. Karsi sudah kena coba. Ya. Dari Kersana mau masuk. Oh iya, silakan. Ya. Kereta apinya sudah mau lewat. Monggo Pak Lukmanur Abidin. Halo. Pak, tadi yang tanya Mahisya, Pak, udah dicentang belum, Pak? Wow, Maisa kan katanya belum puas ya, nanti mau ke rumahnya Pak Imron. Asik. Mahisya, Pak. Nanti Centang biru, iya centang biru, Maisa. Iya, Pak. Absen Artis centang biru. Ya, kontreng lamar. Tadi Iya, Mbak Pak. Siti Nurjana, Mbak Pipi. Iya, Pak. Ya. Terakhir Mbak Umanisa ya. Nggih. Mahisya Pak prakaton akang nemen lah ana suarane. Ya, suaranya jelas. Monggo Pak Menggelegar. Ya, KB2 ya. Ya. KB2 itu yang merancang terintegrasi. Saya ada pertanyaan untuk Pak Imperon dan teman-teman. Nyogok ya. Wah, ya. Gini Pak, Pokoknya nilai jenengan tinggi. caranya menyiapkan pembelajaran secara inter dan intradisiplin ilmu di SD, begitu. Ulangi Pak, suaranya serak-serak garing. Bagaimana caranya melakukan sebuah pembelajaran secara inter dan intradisiplin ilmu di SD? Wow, mantap. Ya. Yo, teman-teman yang lain sebelum menjawab pertanyaannya Pak Lukman, ada pertanyaan lain? Yo, pertanyaan dari Kersana satu. Bertanya Pak Imron. Iya. Mau bertanya. Iya, saya Sulistiani Tias. Pak Imron, saya bertanya, Sulistiani Tias, Pak. Ya, saya mau bertanya Pak, untuk rencana pembelajaran sendiri antara tematik dan yang tadi apa Pak? Kurtilas. Ya, enggak Pak, yang tadi integrasi ya? Iya, iya. Beda enggak Pak dalam penyusunan RPP-nya? Baik. Nanti nama. Terima kasih Pak. Yuk, dua dulu ya, tak jawab. Baik, untuk pertanyaannya Pak. Satu lagi. Urip ya diskusi lagi ya. Baik, yuk lanjut. Nalta Diogenes, Bapak tugasnya sudah diupload nggak Pak? Dapat A+, min. Ya Pak Imron dan teman-teman. Pada Kosong. Pak, iya sebentar sayang. Pada modul 6.24 dan 6.25 nggih Pak. Itu kan ada bagian pembelajaran terpadu intradisiplin. Pertanyaan saya mirip dengan Pak Lukman, hanya saya menyoroti yang kimia ini loh Pak. Ada kolom kimia ya. Kalau untuk pelajaran kimia di SD itu contoh realnya yang mana Pak untuk kurikulum terintegrasi? Terima kasih. Agar pembelajarannya terintegrasi. Pelajaran lain tuh contoh realnya yang pelajaran kimia yang mana, karena setahu saya kimia kan di ini ya di level SMP begitu Pak. Ya, terima kasih. Ya, kembali kasih. Pertanyaannya daging semua ini. Daging kabeh ya. Gimana? Pak Mahisya nanti nilainya yang bagus ya. Iya, itu sudah ada. Ya. Kirim bandeng, Bu. Oh,
Nggak apa-apa. Wong saya gang Bandeng, kirimi Bandeng. Oke, ku. Oh iya Mau Pak, beli ada. apa ikan asap? Iya Baik. Pak, di sana Ya, emang Pak. monggo. Nggih, Ya, Pak. dari awal. Bagaimana memberi pelajaran Belajarkan. pada peserta didik dengan menggunakan pembelajaran terintegrasi. Baik, ini pertanyaan Pak Lukman bagus, daging semua ini. Jadi kalau kita Bukan. ya Pelajaran secara intra dan intradisiplin. Ilmu. Baik, kita ambil salah satu pelajaran IPA. Di sini ada pada buku pelajaran IPA, kalau nggak salah itu tema 2, itu tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi 2, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Itu pelajaran IPA. Nah, kita hubungkan ke kehidupan masyarakat IPS. Kita ambil contoh, iya, pembelajaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya BBM. Kita kasih pertanyaan kepada anak, kenapa BBM sekarang mahal? Seperti itu. Mesti ada beragam pertanyaan, ada beragam jawaban dari anak tersebut. Ada yang mungkin karena tidak dapat diperbaharui, ada mungkin karena ini dan sebagainya. Itu kita bisa masuk ke 2 pelajaran. 1 IPA, kedua IPS. Ya. Teori ekonomi kan seperti itu. Ketika barang sedikit, harganya akan mahal. Ketika barangnya banyak, harganya akan murah. Kita bisa mengambil 2 mata pelajaran tersebut, IPA dan IPS. Nah, kemudian kita bisa dihubungkan pada pelajaran PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Kita cari pasal 33. Pasal 33 itu mengatakan bahwa bumi dan seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia dipergunakan untuk kesejahteraan warga negara seperti itu. Nah, itu kita bisa menyangkut ke 3 mata pelajaran. Nah, seperti itu. Jadi, ya itu seperti yang tadi saya awal bilang bahwa tematik itu tujuannya bagaimana guru tersebut bisa berkreatif, berkolaborasi dan berinovasi untuk menjelaskan materi yang sudah diajarkan seperti itu. Jadi seperti itu Pak Lukman. Tinggal kita bagaimana, makanya setiap pembelajaran kita ada yang namanya RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang malamnya kita pelajari hal-hal apa saja. Kita besok akan ngomong seperti apa ke hadapan murid. Bagaimana cara kita ngomong ke hadapan murid supaya bisa menimbulkan rasa penasaran dan termotivasi. Ya, dan mencari solusi seperti itu, meningkatkan kritisme pada anak seperti itu. Jadi dalam hal ini seperti itu. Mungkin bisa menanggapi lagi Pak Lukman. Luar biasa pertanyaannya, daging semua. Alot. Itu kan juga kalau tadi terbarukan tadi yang tidak bisa diperbarui ya, hubungannya dengan IPA dan IPS. Nah, terus kalau yang IPS tapi harga, nah, kalau kita belajar yang diperbarui, nah, tadi hutan, ya, reboisasi itu masuk. PKN, kemudian waduk, ya, pembangunan waduk itu juga bisa diperbarui. Tanaman-tanaman itu juga masuk wilayah yang bisa diperbarui. Jadi IPS dan IPA menggabung jadi satu. Untuk matematikanya tadi, kalau 1 liter pertama berapa liter pertalit, ya itu kan bisa dijumlah dihitung dan seterusnya. Namanya interintegrasi. Monggo yang lain, Pak Lukman. Bagaimana Pak Lukman? Ya, kalau sepengertian saya interdisiplin ilmu itu kan cara pandang
yang melibatkan transfer suatu disiplin akademik ke dalam disiplin akademik lainnya. Itu dalam penyelesaikan masalahnya bisa dilalui atau menggunakan cara apa, Pak? Baik. Untuk permasalahan seperti ini permasalahannya ke anak apa ke gurunya, Pak? Lebih spesifik lagi. Ini Dalam kan pembelajaran berarti ke kelas, Mas. Oh, ke kelas ya. Baik. Biasanya kita ketika mendapati seperti ini, kita kembalikan ke siswa. Dalam artian siswa diberikan satu topik untuk didiskusikan. Kemudian setiap kelompok menampilkan atau membacakan hasil dari kesimpulan diskusi tersebut seperti itu, Pak. Jadi berkaitan dengan ini, cara menyelesaikannya dengan seperti itu, diskusi antar kelompok dengan diberikan satu permasalahan yang sama, tentu nanti akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Seperti itu, Pak Lukman. Izin menambahkan, Pak Imron. Oh, enggak, Bu. Selalu tambah. Saya mau menambahkan, Pak Vivi Nurul, Pak. Ngerti. Kalau aduh, jadi lupa nanti Pak jawabannya. Pak Lukman tadi kan tentang interdisiplin ya, yang menghubungkan atau mengaitkan suatu materi dengan materi lain. Kalau saya ambil contoh, misalnya pembelajaran IPA yang membahas tentang pertumbuhan ya Pak ya, itu kan bisa dilihat dari fisika, kimia, dan biologinya. Misalkan kalau biologinya itu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu apa saja gitu Pak, tentang terus kalau kimianya itu contoh senyawa-senyawanya yang ini yang mempengaruhi pertumbuhannya, kayak misalnya airnya kan ada H2O misalnya kayak gitu ya Pak ya, fosfor dan lain-lain, itu kan dari kimianya. Kemudian fisikanya itu bisa dengan melakukan percobaan Pak, percobaan misalnya tadi tumbuhan dipengaruhi oleh cahaya, nanti kan kita melakukan percobaan Pak, begitu. Bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap tumbuhan itu. Jadi kalau saya jawabannya interdisiplin ilmu itu tadi contohnya pada materi tumbuhan. Interdisiplinnya mengaitkan antara fisika, kimia, dan biologi. Oke, cukup baik Bu Vivi, terima kasih tambahannya. Mau nambah lagi boleh. Nah itu kalau yang fisika misalkan mengukur batang tanaman tadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kan itu kan ada unsur penjelasan. Kalau Ibu mengatakan pertumbuhan, berarti kan adanya pertambahan volume dan massa suatu benda. Jadi kalau mengkaitkan dengan fisika, itu kalau tanaman itu di tanah lapang yang dipengaruhi oleh cahaya langsung dengan yang ada di rumah, itu akan tumbuh lebih cepat mana Bu itu? Yang tanah lapang ya Pak? Di tanah lapang. Pertambahan panjangnya batang. Panjangnya, berarti yang di dalam ya Pak? Ya. Coba kekuatannya. Ini berarti cara menyelesaikan masalahnya di sini berarti harus dengan melakukan penelitian itu. Berarti ya kalau misalkan penjenengan mau menjelaskan apa yang bisa disampaikan Ibu tadi, ya Bapak Ibu harus melakukan percobaan dulu. Ya, di rumah, jangan sampai di depan kelas mau cerita bla 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 bla, anak suruh praktek, ibunya belum pernah melakukan percobaan, nanti gelageban. Iya Pak. Ya. Jangan sekali-kali mau percobaan di depan kelas sebelum Bapak Ibu semua melakukan percobaan dulu.
seperti teman saya itu kalau mau ngajar fisika, kalau hitung penerapan rumus, nanti nanya dulu. Ya. Setelah itu gayanya seperti orang pinter. Hebat kalau kayak di depan siswa. Begitu loh, wes selesai. Ya latar belakangnya biologi semua, kemudian ada materi fisika kan mengalami kesulitan. Ya, betul Pak, dari antar disiplin. Monggo. Ya, monggo Pak, yang masih ada pertanyaan yang tadi yang tematik Bu Sulis bisa diulangi Bu. Kalau tematik ya Pak. Pak Sumarno dicatat toh Lukman partisipasi itu. Saya sudah memberi contrengan, nanti tak zoom ya. Ada 3 contrengan. Yang lain masih kosong hari ini, belum pada nanya. Mbak Rifana Hatun, Mbak Dewi, Mbak Siti, Mbak Ika, Mas Kuswanti, Mbak Ayuni, Mas Jael. Mana Mas Jael belum muncul ya? Ini baru Mbak Wiwin, Mbak Maisa, Mbak Pipi sudah 2 kali nih. Mbak Wiwin emang sudah ya Pak ya? Perasaan Mbak Wiwin nggak tanya. Melta Pak tadi yang bertanya Pak, sudah mengumpulkan tugas Pak. Iya mengumpulkan tugas tadi, minta nilai 90, nanti ujiannya harus 80% ya. Ya Pak. Siap Bapak. Nilai saya masuk, jenengan harus lulus. Penguasaan materinya di ujian. Ya, penambahan nilai baru masuk setelah penjenengan menguasai minimal 30%. Nah, dari soal yang diujikan nanti ada ujian tulis, ada ujian online, ada beberapa macam ujian. Nah, itu nilai saya baru masuk nanti. Oke, teman ujiannya kayak urip. Iya. Iya. Kok kayak jelas apalah materinya. Kayak kehidupan kayak ujiannya, Pak. Kalau nanti ujiannya urak-urak ya berarti 90 menit. Pakai urak-urak itu pakai pensil komputer 90 menit. Nanti kalau online ya 120 menit. Ya, kan pengembangan Mas, pengembangan universitas terbuka. Ya, berbadan hukum. Kayak gemen maning, Pak. Berarti pilihan ganda semua nggih, Pak? Ya pilihan ganda, tapi yang the kan tetap. Oh, berarti yang 2, Pak. The sama Pilgan. Emang ujiannya tatap muka sama itu, Pak? Nah, kemarin sudah saya share ya. Harus nyetak ya. Pak. Oh iya, yang skema ujian itu. Iya. Itu udah paling tidak bisa diganggu gugat, Pak. Nggak bisa itu dari pusat. Belum. Ngotak sogok, Bu. Mau dirubah. Dengan semester 1 kan kita nggak ada ujian IP. Online semua, Pak. Wah, Mbak, ini kan keilmuan. Kalau kemarin praktikum. Ya, siap, Bapak. Oke. Saya bantu. Oke. Ya, ini Tadi, teori. Ya, Pak Imron. Lanjut. Iya, Bu, silakan Bu. Diulang pertanyaannya, Bu. Ini Pak, membuat rencana pembelajaran tematik sama merancang pembelajaran terintegrasi itu bedanya di mana ya Pak? Maksudnya biar kita tahu, oh ternyata ini RPP tematik, yang satu RPP terintegrasi sains Pak. Perbedaannya di mana? Baik. Perbedaan RPP ya. Yang namanya RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Kita situasional. Kadang kita sebagai seorang guru juga meskipun itu wajib, kadangkala tidak sepenuhnya digunakan, Bu. Tergantung situasi dan kondisi siswa tersebut. Kadangkala kita sudah membuat RPP sesuai dengan yang ada di Juknis ataupun berdasarkan dari silabus, ya. Tetapi di lapangan belum tentu sama. Karena kalau silabus itu cakupannya berarti nasional, sedangkan
itu hanya sebagai pijakan saja. Selebihnya kita kembalikan ke sekolah masing-masing. Nah, perbedaan dari RPP tersebut seperti yang seperti yang sering saya lihat di perbandingannya, hanya pada sistem asesmen penilaian kok menurut saya sih. Semuanya sama, cuma pada penilaian dan kreativitas siswa mengkolaborasikan materi yang akan diajarkan seperti itu, Bu. Ya. Asesmen tematik beda lagi. Asesmen itu penilaian. Kita menggunakannya apa? Portofolio atau nilai diskusi dan sebagainya. Sebenarnya sih situasional, Bu, menurut saya. Perbedaannya nggak begitu mencolok. Di sini kita itu sebenarnya bagaimana bertindak kreatif. Kalau saya analisa seperti itu, Bu. Karena mungkin guru-guru dahulu itu tidak bisa mengeksplorasi apa yang ada dalam diri anak, sehingga sekarang digencarkan untuk bisa mengeksplorasi tersebut dengan cara merubah RPP, menyederhanakan RPP. Tapi yang namanya asesmen itu penting, bentuknya seperti apa penilaiannya dan media yang akan digunakan seperti apa. Itu aja kok, Bu, menurut saya sih perbedaannya di RPP-nya seperti itu. Jadi situasional kalau RPP sih. Improvisasi caranya itu, nggak begitu menekankan harus sesuai dengan seperti itu. Bagaimana Bu Sulis? Iya, berarti kayak seperti misalnya ditekankan pada keterampilannya, Pak. Iya seperti itu, Bu. Sekarang itu IKM seperti itu, mengeksplorasi anak berbasis proyek pengerjaannya itu sekarang. Tapi nggak tahu nanti ganti pemerintahan, ganti menteri, ganti lagi seperti apa kita kurang tahu. Tapi yang jelas kita laksanakan yang sedang tren saja sekarang seperti itu, Bu. Iya, Imron, terima kasih, Pak. Oh, sama-sama. Terus berkaitan dengan pertanyaannya Bu Melda di halaman 6.24 modul 6 itu bagan pembelajaran terpadu intradisiplin ilmu. Di sini ada bahan kimia. Untuk tingkatan SD, bahan kimia yang seperti apa yang perlu ditampilkan? Ya kita ambil yang sederhana aja, Bu. Contoh, karbit. Ya, tahu karbit ya teman-temannya? Karbit H2SO berapa itu kalau H2SO4 yang untuk ngelas itu bahan kimia. Selain untuk ngelas, kita bisa terangkan ke anak lagi ini untuk supaya buah cepat matang. Tuh, karbit itu seperti itu. Terus kita bisa ambil lagi garam NaCl itu bahan kimia. Terus logam mulia emas seperti itu, gas LPG ya itu juga bahan kimia. Jadi kita jangan terpaut dengan yang SMA. Ada helium, argon, terus litium, uranium. Dulu saya tuh ingat singkatannya hari libur nanti robotan ada spiron seperti itu waktu itu saya ingat. Tapi kita karena ngajarnya di SD, calon guru SD, kita ambil yang ada di lingkungan sekitar seperti itu. Kayak gas LPG, terus ini HP juga ada bahan kimianya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh NaCl atau garam sebagai pengantar listrik yang sangat luar biasa kalau misalnya dicelupkan ke air H2O itu juga bahan-bahan kimia. Jadi yang sederhana saja, yang penting intinya anak mengerti apa yang kita sampaikan. Nanti juga seiring bertambahnya usia anak berpikir sendiri. Anak akan mencari sendiri pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan ke pembelajarannya lebih lanjut pada SMP atau SMA. Seperti itu Bu Melda, bagaimana penjelasan dari kelompok kami, apakah masih belum puas atau mau ditanggapi? Silakan. Ya, mantap jawabannya. Karo Pak Imron kami. Bikin masukan. Si lain lagi ngumbah Bu, melas. Masih Imron dalam. Jadi jangan memberi supaya pisangnya matang kasih H2SO4 keracunan teman. Karbit itu apa ya? Saya lupa Pak. Air aki. Ya, air aki itu H2SO4 tadi keliru itu. Iya, ragi itu apa ya? Apa itu? Karbit itu ya itu es kering. SO4 ya Pak kalau nggak salah apa itu ragi itu? Sulfur itu. Bukannya Pak? Bukan. H2SO4 itu air aki.
Jeblok pelemet. Saya tadi mendengar, nah, untuk Mbak Melta, bagan 6227, penjenengan bawa baterai saja. Ya, bahan kimianya apa di dalamnya itu diceritakan itu, ya baterai kering, ya elemen kering, ya energi, ya kan menghasilkan energi listrik. Nanti bawa bohlam menghasilkan cahaya. Nah, bahan kimianya di dalamnya itu ada karbon, ya CaCO3 itu yang hitam semua itu, ya. Ya. Nanti seperti pasta itu juga bahan kimia kalau bongkar, ya. Ya. Ini topiknya kan ada bagaimana cara menghitung kuat arus, ya, potensial, hambatan, ini kan digabung-gabungkan, Mbak. Waktu kita melakukan praktikum di Kersana itu kan saya bawa alat listriknya itu, ya pakai basic meter yang multifungsi mengukur tegangan listrik dan mengukur kuat arus listrik, kemudian hambatannya bisa dihitung dengan indikator lampu. Kalau baterainya 1, nyala lampunya, hambatannya berapa, dengan cara menghitung, membaca tegangan di V dan membaca di ampere meter. Itu bahan kimia sudah ada di dalam baterai itu. Ya, tadi maaf ya Mas Imron, tadi jenengan menggebu-gebu karbit dengan asam sulfat dicampur. Rumus kimia CaC2, Pak. CaC2 rumus. CaC2 ya, rumus kimianya itu, Pak. Iya, jangan sampai keliru, asam sulfat loh. Iya. Celananya bolong kabel. Ada soal. Enggak, Pak. Menambahkan, Pak. Silakan, Bu. Oke, monggo. Oke. Tadi pertanyaannya Bu Melta tentang pembelajaran kimia, materi kimia pada SD. Saya ambil contoh perubahan kimia, Pak. Jadi kita menjelaskan perubahan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan kimia kan cirinya itu berubah warna, rasa, dan bau. Kita bisa membawa nasi yang sudah basi seperti itu, Pak. Jadi kan kita menjelaskan ini contoh perubahan kimia itu nasi yang sudah basi. Jadi karena nasi yang terbuka bereaksi dengan oksigen, kemudian terjadi perubahan kimia, yaitu baunya berbeda, rasanya juga berubah, warnanya juga menjadi kuning, seperti itu Pak contohnya. Kemudian apel juga, apel yang sudah dikupas, itu kan karena ada reaksi dengan udara, dengan oksigen, akan menjadi coklat, ini juga perubahan kimia. Terus besi yang berkarat, kita punya sepeda ditaruh di luar, lama-lama akan berkarat karena ada reaksi dengan oksigen, udara, air gitu Pak. Contohnya seperti itu Pak, perubahan kimia. Bisa lagi yang lain? Misalkan cabai hijau jadi merah, tomat hijau jadi kuning. Nah itu juga perubahan kimia, malah nyata, real. Sip, 100 Mbak siapa tadi, Mbak Sulis? Vivi Nurul Pak, Vivi Nurul. Oh yang lain nggak ada, Mbak Indah, Mbak Dewi. Bertanya apa tadi? Ya. Ada lagi? Berarti belum perlu ada lab kimia sendiri begitu kayak di kelas jenjang SMP SMA gitu, belum perlu Pak ya, hanya pengenalan. Iya. Pengenalan Mbak. Pengenalan yang real lingkungan ya. Kimia itu hal-hal yang nyata. Namanya juga sekolah dasar, Bu. Dasarnya dulu kan SD, sekolah dasar. Siap. Terima kasih. Nanti Bu Melta juga kalau ngajar tahu sendiri, Bu, bagaimana mengkondisikan situasi anak-anak seperti itulah, luar biasa. Nggih, bayangannya dibawain kimia begitu kan nanti malah lari-lari bagaimana ya? Begitu. Nanti satu kelas minta izin buang air kecil semua. Perubahan kimia itu, Pak. Ya kalau kelas rendah, kalau satu izin yang lain ikut izin semua.
Ya, bagaimana kalau satu ruangan 32 siswa, izin semua ke kamar mandi, baris, Pak. Monggo. Baik teman-teman, sudah cukup ya presentasi dari saya ya. Ada lagi ya habis ini ya? Ada satu yang nanti modul 7, nanti nggak selesai itu sampai pertemuan ke-7. Iya Pak, habis ini kelompok 7 nggih Pak. Ya, monggo. Terima kasih ini dari pemandunya, dari Bapak Muhammad Imron, Bu Erlina, Bu Saripah ya. Ya, Bu Saripah, Alim. Rekan-rekannya hebat dan luar biasa. Terima kasih, diskusi kita sangat menarik, tetapi karena waktu yang membatasi kita, sehingga saya akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan semua. Hadiahnya sepedanya. Tolong dibantu ya. Biar silakan Ibu Siti Nurjana yang mau nanti selesai. Masih ada 3 modul ya. Ya, monggo. Kelompok berikutnya Mbak Indah, Mbak Siti Nurjana, Mbak Khalida, Asih, Sopa, Asopa. Ya, Mbak Indah, tolong di share screen Mbak Indah. Ya, saya buka dulu ya teman-teman sembari menunggu Mbak Indah untuk mempersiapkan share screen-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kenalkan kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan modul 7. Modul 7 ini terdiri dari sebentar. Mbak udah muncul belum, Mbak? Iya. Ya, sudah, Mbak. Sudah. Ya, jadi di modul 7 Mbak siapa? evaluasi Moderatornya siapa? Belajar IPA. Terima kasih ya. Nanti aku akan dibacakan oleh Mbak Indah Mina Herti, KB2 akan dibacakan oleh Sofa dan KB. Saya Siti Nurjana. Tetap saja ya untuk KB evaluasi step yang evaluasi oleh Mbak Indah. Oh, Mbak Indah. Halo. Halo Mbak Indah. Kayak goreng iwak, Bu. Iwak Halo, apa? halo. Ya sudah, ini apa saya yang membacakan. Ya, nggak apa-apa, nanti nunggu yang enggak muncul lah. Waktunya habis. Mbak Halida, next Mbak Halida. Halida. Asofa. Ya, di sini dijelaskan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan bahwa penilaian bertujuan untuk mengetahui kemajuan belajar siswa untuk keperluan perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar siswa dan untuk memperoleh umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Ya, jadi di sini dijelaskan ya bahwa evaluasi tadi itu untuk mengetahui hasil belajar siswa, untuk perbaikan mengajar ke depannya, dan untuk ini ya, bagaimana kegiatan belajar siswa meningkat. Next.
Menurut Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional, pendidikan memiliki arti yang lebih luas dari pengajaran. Pendidikan menurut beliau adalah peningkatan kemampuan yang diperoleh peserta didik tidak hanya dari guru selama belajar, tetapi juga dari apa dan siapa saja lingkungan selama peserta didik dalam keadaan bangun tidak tidur. Sedangkan pengajaran adalah peningkatan kemampuannya diperoleh peserta didik dari gurunya pada waktu belajar. Jadi bedanya pendidikan dan pengajaran itu, kalau pendidikan itu kemampuannya didapat peserta didik itu tidak hanya dari guru tapi dari lingkungannya juga. Sedangkan kalau pengajaran itu diperoleh dari peserta dari guru ketika waktu belajar. Next. Nah, untuk tujuan pendidikan, Ki Hajar Dewantoro pada tahun 1935 telah menyatakan bahwa pendidikan atau pengajaran bertujuan untuk mengembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik. Tujuan pendidikan seperti itu jadi tujuan pendidikan yang tadi ya mengembangkan cipta, rasa, dan karsa itu telah ditemukan juga oleh B.S. Bloom dan kawan-kawannya yang dikenal dengan taksonomi tujuan pendidikan atau taksonomi Bloom. Lanjut. Next. Sebentar Mbak, ada error bentar. Siap. Udah tampil belum ya Mbak? Belum kelihatan Mbak. Di yang lain sudah tampil belum? Belum. Belum, Mbak. KS. Kalidaso. Udah atau belum ya Mbak? Belum Mbak. Belum Mbak, belum. Sebentar. Ya, sudah kelihatan. Next. Sudah? Ya. Tapi tadi. Slide selanjutnya. Klik. Next. Error.
Ya sambil menunggu saya bacakan yang dari yang sudah saya kirim ke teman-teman di grup. Sudah, Mbak? Oh, sudah. Sudah tampil? Di layar nggak muncul, Mbak. Oh ya, ini ya. Digitu aja nggak apa-apa, wis. Oke. Ya. Ya, next. Selanjutnya, Mbak. Ini slide 5 ya? Ya. Susah ya? Ya, sambil tak ini bacakan ya. Jadi dalam taksonomi Bloom itu terdapat 3 ranah, yaitu ranah kognitif, proses berpikir, 2 ranah afektif, ranah sikap hidup, dan ranah psikomotor, ranah keterampilan fisik. Next. Next, Mbak. Udah saya next, belum muncul. Iya, belum. Ya, Mbak ya. Untuk materi, bahan, dan ranah harus dilatihkan. Yang harus dilatihkan berpendapat pada tujuan pendidikan nasional sebagai tercantum dalam pendidikan nasional. Tujuan pendidikan yang tercantum dari dokumen mencakup perangkat dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. 2. Beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan. Yang ketiga, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi. Dan 4. Kalender pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Next. Fungsi. Rencana pelaksanaan pembelajaran inilah yang dipedomani dalam proses belajar mengajar, proses pembelajaran, dan juga yang dipedomani dalam evaluasi proses maupun evaluasi hasil pembelajaran. Next. Prinsip evaluasi. Oleh Taylor dinyatakan bahwa hasil evaluasi memberi masukan pada kualitas proses pembelajaran dan kualitas tujuan yang telah dicapai. Sebaliknya terjadi yaitu sejumlah kompetensi tersebut hasil evaluasinya kurang baik. Nah, ini adalah contoh ini ya, contoh nextnya. Mbak udah muncul belum, Mbak? Udah. Yang halaman yang slide ke-9, Mbak. Maaf, Mbak Siti udah muncul belum? Sudah. Sudah Tapi ya, baru slide berapa tadi? Yang tabel penyebaran evaluasi formatif ya, Mbak. Ini ya? Ya, betul. Selanjutnya, Mbak.
Next. Next. Ya ini Evaluasi proses belajar. dengan demikian guru harus proses pembelajaran dengan metode yang lebih tepat. Yang kedua, kemungkinan proses pembelajaran sudah tepat. Hasil evaluasi yang kurang baik bukan disebabkan metode, tapi kompetensi terlalu tinggi. Selanjutnya, ada contoh dari tabel penyebaran evaluasi formatif. Next, Balida. Ada keterangannya bahwa yang tanda tambah itu tujuan sudah tercapai dan yang kurang itu tujuan belum tercapai. Next. Setelah proses pembelajaran berlangsung beberapa minggu, telah banyak pokok bahasan telah direncanakan. Penilaian formatif atau penilaian proses selalu dilaksanakan untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik. Untuk mengetahui kemajuan peserta didik, diperlukan pengukuran yang menggunakan alat ukur atau tes. Hasil pengukuran inilah yang akan digunakan sebagai dasar untuk memberi nilai. Pada mata pelajaran IPA ada 3 ranah yang dinilai, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Melalui kegiatan laboratorium atau kunjungan lapangan dapat dikembangkan kemampuan psikomotorik dan afektif. Jadi ini ya, penilaiannya itu ada 3 ranah, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif bisa tes, afektif, psikomotorik dengan kunjungan lapangan atau melakukan kegiatan laboratorium. Untuk kegiatan belajar 2, evaluasi proses belajar IPA di SD akan dibacakan atau ya monggo lanjut, dilanjutkan. Halo Mbak Jana, dilanjutkan Mbak Harida. Nggih, Mbak. Nanti Mbak. Iya. Nanti Mbak yang Maaf Mbak, tadi mic-nya ke-mute. Maaf ya Pak, ini soalnya saudara saya hajatan, jadi agak ribet. Saya lanjut nggih, untuk kegiatan belajar 2, yaitu evaluasi proses belajar IPA di SD. Tujuan IPA dalam KTSP yang pertama memahami konsep-konsep IPA dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan, gagasan tentang alam sekitarnya. Yang ketiga, mempunyai minat untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan sekitar. Yang keempat, bersikap ingin tahu, tekun, terbuka, kritis, mawas diri, bertanggung jawab, bekerjasama, dan mandiri. Yang kelima, mampu menerapkan berbagai konsep IPA untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, mampu menggunakan teknologi sederhana yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mengenal dan memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar, sehingga mempunyai kesadaran dan keagungan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bentar, Pak. Pengertian dari evaluasi proses belajar IPA. Evaluasi proses itu adalah pelaksanaan pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai.
Dengan hasil evaluasi proses, guru dapat menentukan sikap apakah proses pembelajaran sudah dapat pindah pada pokok bahasan atau subpokok bahasan yang berikutnya atau harus mengulangi dengan metode lain. Atau sebagian peserta didik yang harus diulangi pembelajarannya, sedangkan yang lainnya dapat melanjutkan dengan bahasan baru. Hasil proses pembelajaran tidak hanya mengenai kecerdasan yang bersifat kognitif, tetapi juga yang bersifat kepribadian atau afektif dan yang bersifat keterampilan atau psikomotorik. Kemudian yang selanjutnya adalah alat evaluasi proses belajar IPA di SD. Alat evaluasi untuk mengukur kognitif, kita dapat menggunakan tes. Tes tersebut dapat berupa tes objektif atau uraian, tergantung pada waktu yang tersedia, proses berpikir yang akan diukur oleh guru, sifat materi yang akan ditanyakan, dan banyaknya peserta didik. Dan waktu untuk melakukan proses penilaian diatur oleh guru sebelum jam pelajaran selesai atau sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan alat evaluasi untuk menentukan kualitas kepribadian atau hati nurani atau afektif itu menggunakan observasi. Dan yang ketiga, untuk mengukur psikomotorik, itu dapat menggunakan melalui panca inderanya atau melalui demonstrasi, percobaan, atau kunjungan lapangan. Pelajaran IPA itu melatih keterampilan menggunakan tangan, indera penglihatan, pendengaran, pengecap, penciuman, serta peraba, tetapi tidak terlalu banyak melatih kaki. Sama seperti sebelumnya, yaitu pengukuran afektif, di psikomotorik juga bisa menggunakan observasi atau pengamatan. Sedangkan cara untuk menyusun alat evaluasi proses pembelajaran IPA untuk ranah kognitif itu menggunakan tes tertulis dan tes lisan. Sedangkan untuk ranah afektif menggunakan lembar observasi. Dengan skala Likert ya, ada skalanya yaitu baik sekali, baik, kurang baik, dan sangat kurang baik. Sedangkan untuk menyusun alat evaluasi proses pembelajaran ranah psikomotor digunakan pula lembar observasi. Kita menyediakan pertanyaan-pertanyaan, lalu siswa tinggal mencentang apa yang ada dalam jawabannya. Nanti siswa bisa memilih apakah itu jawabannya baik sekali, baik, kurang baik, atau sangat kurang baik. Untuk kegiatan belajar 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Siti Nurjana. Monggo Mbak Siti. Mbak Indah Irnawati Mbak jadinya. Oh, tukar. Iya, Mbak Indah, monggo. Iya, matur nuwun atas waktunya. Kegiatan belajar 3, evaluasi hasil belajar IPA di SD. Pengukuran kemampuan peserta didik diadakan pada 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk mengukur ranah tersebut diperlukan alat ukur, yaitu tes yang dapat dipercaya, yaitu yang memiliki validitas, ketepatan, kesahihan yang tinggi sesuai dengan materi yang diajarkan, daya membaca yang minimal cukup, objektivitas yang tinggi, dan realitas ketepatan yang tinggi. Kemudian tes evaluasi hasil belajar ranah kognitif. Pelaksanaan tes evaluasi hasil belajar lebih banyak menggunakan tes tertulis daripada tes lisan, dikarenakan waktu yang diperlukan lebih sedikit dan setiap peserta didik mendapat kesepakatan untuk memperoleh hasil yang sama. Selanjutnya, agar butir soal memiliki validitas dan realitas yang baik, bisa dilakukan analisis butir soal. Next, Mbak. Contoh soal yang kurang efektif.
Contohnya supaya gula pasir cepat larut dengan air teh dalam gelas dapat kita lakukan dengan cara, jadi di sini bisa mempraktekkan di setiap hari ya, membuat air teh diseduh dengan air panas dan dicampuri dengan gula pasir. Yang pertama-tama yaitu air teh yang panas dan gelasnya. Kemudian selanjutnya tes evaluasi hasil sarana psikomotorik. Hasil belajar keterampilan IPA dapat dilakukan melalui observasi, yaitu mengamati bagian peserta didik. Dengan kegiatan kualitas kegiatan yaitu ada baik sekali, baik, kurang baik, dan baik. Jenis kepribadiannya yaitu cara memegang kedua Mbak bejana. Indah, tentunya Yang nggak dijauhin, Mbak. Suaranya kayaknya itu mantul. Ya, Mbak. Udah, Mbak. Udah. Ya, next, Mbak. Yaitu soal jenis kepribadian, kecepatan mengerjakan tugas, dan hasil akhir. Jadi di sini siswa itu bisa menjawab dengan soal-soal ataupun jenis kepribadian indikatornya dijawab dengan baik sekali, baik, atau kurang baik, dan baik. Selanjutnya, Mbak. Cukup, Mbak. Presentasi, ya. Kurang lebihnya presentasi dari saya, dan mau dilanjutkan Mbak Jana atau Mbak Halida. Ya, terima kasih kepada Mbak Indah dan Mbak Halida yang sudah mempresentasikan modul 7. Untuk termin pertama, saya buka untuk 3 penanya, nggih. Sebentar. Saya cek berdasarkan yang tangan. Ya, untuk Mas Zailani, Sidik, dan nanti yang kedua Bu Rahayu. Yang ketiga Mbak Ika. Assalamualaikum. Silakan Pak. Oke. Siapa ya ini ya Pak? Mas Zailani. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang dipaparkan oleh kelompok panjenengan itu pada alat evaluasi proses pembelajaran IPA untuk menentukan hati nurani ya atau kepribadian. Mohon maaf suaranya hilang nggih. Suaranya kurang jelas Pak, mohon maaf. Halo? Jelas, Mbak. Ya. Oh, berarti saya sinyalnya ya? Ya. Iya. Pada alat aja Mas Zailani. Pada alat evaluasi proses pembelajaran IPA yaitu untuk menentukan hati nurani atau kepribadian itu atau efektif, itu hal-hal yang perlu diperhatikan itu yang seperti apa menurut kelompok Anda? Ya. Saya bacakan guys. Jadi hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penilaian ranah afektif pada IPA nggih? Nggih, ya. Oke, selanjutnya Bu Rahayu. Terima kasih Pak Zailani atas pertanyaannya. Nggih, Mbak, matur nuwun atas waktunya. Ini ya, Mbak, yang saya tanyakan, biasanya kan kalau dalam pembelajaran IPA itu kan tidak terlepas dari praktikum ya. Kalau lebih seringnya kita ke praktik kayak gitu ya, Mbak ya. Nah, di sini misalnya anak-anak praktik disuruh untuk mencium bau-bauan ya, mencium bau-bauan misalnya ya bau cuka, bau tape, terus
bau apalagi itu ya laskarbit kayak gitu ataupun sampah yang menumpuk seperti itu ya Mbak ya. Nah, yang saya tanyakan, nah praktek tersebut itu termasuk ranah apa ya Mbak? Itu Mbak. Oh Demikian iya, Mbak. baik. Ya. Jadi tadi praktikum mencium bau-bau ya. Mbak. Masuk ke ranah apa? Untuk pertanyaan terakhir, Mbak Ika, silakan. Nggih, Mbak Siti Nurjaya. Nah, terima kasih nggih. Pertanyaannya yaitu sebutkan contoh apa saja yang berkaitan untuk evaluasi di ranah psikomotor, Mbak. Misalkan di kelas sudah dilakukan percobaan IPA, itu pertanyaan yang seperti apa yang berkaitan dengan ranah psikomotor siswa? Ya baik. Oke, kami batasi dulu untuk 3 panelnya. Untuk pertanyaan nomor 1, Pak Zailani Sidik, hal-hal yang perlu diperhatikan atau apa saja yang dinilai pada ranah afektif, betul Pak Zailani? Itu apa sih? Barangkali teman-teman, Mbak Khalida, Mbak Indah mau menjawab dulu, silakan. Boleh menyela dulu? Oh, nggih, Pak. Monggo, Coba Bapak. untuk KB2, tujuan evaluasi proses belajar IPA di SD. Ya. KTSP itu ya. Ya, yang nomor 1, memahami konsep-konsep IPA dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Ini masuknya ranah apa? Yang mana ngapunten? 7. Kognitif, Pak. Ya, nomor 1 kognitif. Nomor 2, memiliki keterampilan. Psikomotor. Oke. Motor. Nomor 3, mempunyai minat. Afektif. Oke. Apa? Nomor 4, bersikap. Bersikap afektif. Kognitif. Bersikap ingin tahu. Ingin Kognitif. Bersikap ingin tahu tetap afektif. Oh iya, afektif. Nah, oke. Nomor 5, mampu menerapkan. Mampu menerapkan. Ya, kognitif. Mampu menggunakan. Menggunakan keterampilan. Psikomotorik. Ya. Mengenal dan memupuk rasa cinta. Afektif. Oke, kemudian bisa membedakan 3 ranah ya, kognitif, afektif, terus psikomotor. Terima kasih, monggo dilanjutkan. Kalau ada keterampilan berarti psikomotor. Ya. Kalau memahami dan seterusnya berarti kognitif. Ya, monggo dilanjut, ini biar penjelasan hafal ya, di antara 7 itu. Ya, monggo lanjut. Ya, barangkali Mbak nggih matur nuwun Pak Sumarno untuk apa ya namanya? Untuk pengetahuannya. Untuk nomor 1 pertanyaan Pak Zailani, monggo Mbak Indah atau Mbak Halid kan menjawab. Ya, S2 nih, langsung. Saya jawab ya Mbak untuk pertanyaannya Pak Zailani. Alat pembelajaran IPA yang mengukur ranah afektif atau hati nurani itu yang diperlu perhatikan itu apa? Ini kan berarti kita kan melihatnya alat evaluasi ya Mbak. Kalau dicontoh tadi kan lembar observasi ya. Jadi pada lembar observasi itu kita sebelum membuat namanya apa? Lembar observasi itu kan instrumen penilaian ya Pak. Oh, itu nanti kita membuatnya itu kan ada poin-poinnya. Kita membuat misal poin religiusitas nanti meliputi apa? Meliputi mensyukuri hidup dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus nanti kita ada poin lagi, poin kedua itu sosialitas. Nanti kita mengembangkan soal pertanyaannya itu apakah
Misal contoh ya, apakah dalam kehidupan sehari-hari dalam berhubungan dengan teman sekelas, kamu peka terhadap teman sekelasmu, misalnya seperti itu, nanti pengembangan soalnya. Terus prinsip keadilan, begitu Pak. Kira berarti belum. Bocor siapa itu ya? Pak Lukman. Ya. Bocor Pak. Maaf. Sudah Mbak Halida? Ya, nanti kita setelah muncul itu kan itu namanya skala Likert ya. Nanti dihitung pakai rumus. Nanti poinnya berapa? Oh, berarti kalau poin segini ini anak berarti nilai sosialnya tinggi, nilai religiusnya kurang begitu. Pada akhir nanti kita dapat menyimpulkan si A itu dia sangat tinggi nilai religiusitasnya, akan tetapi nilai untuk bekerja sama dengan teman itu rendah, begitu. Begitu Pak Zelani. Berarti ada tabel Ada, penilaiannya ya, Mbak? Ada. Apa? Gimana Pak? Ada tabel penilaian. Iya, bisa pakai tabel penilaian boleh. Ya, matur nuwun. Contohnya ada di halaman 7.30 juga ada. Untuk pertanyaan kedua, Mbak Ida barangkali mau menjawab. Nanti saya menambahkan. Oke. Dengan hal ini ya penilaian ranah afektif tersebut ini kan dengan ranah sikap ya. Di sini dapat melalui metode yaitu dengan menggunakan pengukuran ranah afektif dengan metode observasi. Ya, jadi di sini bisa diamati siswa semisal materi kayak kemarin wujud benda. Jadi anak itu bisa mempraktekannya secara langsung kayak gitu. Dengan berdasarkan metode tersebut ya di sini adanya suatu tampilan termasuk reaksi dari sikap tersebut, sikap anak. Jadi bisa membedakan antara wujud benda yang cair, padat, gas dan lain sebagainya. Jadi dapat melalui metode observasi juga bisa. Nanti ada tabelnya juga yang tadi dijelaskan sama Mbak Halida, iya benar. Jadi ada rumusnya juga cara perhitungannya seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Silakan Mbak. Ya. Oke, jadi saya simpulkan untuk yang nomor 1, intinya ketika akan menilai di ranah afektif itu disiapkan dulu apa saja yang mau dinilai, terus disediakan lembar observasi, terus nanti diisi. Seperti itu Pak Zailani, bagaimana? Ya, matur nuwun nggih. Mbak Nurjana. Ngapunten nggih teman-teman, ini karena keterbatasan waktu kami lanjutkan saja untuk yang soal nomor 2 dari Bu Yayu. Untuk praktikum mencium bau-bauan itu masuk ke ranah apa? Monggo Mbak Halida atau Mbak Indah mau menjawab dulu. Mbak tadi sebentar ya Mbak. Oke. Itu tadi yang Mas Jelani itu yang dimaksud cara membuat contoh format penilaian minat apa Mbak? Yang perlu diperhatikan Pak dalam penilaian afektif itu yang diperhatikan apa saja? Ya tadi sudah dijawab pakai skala Likert tadi kan ada pernyataan, siswa disuruh memilih, sangat setuju, setuju sekali, dan seterusnya itu ya Mbak. Yang seperti itu ya? Oke. Mengulang pelajaran di rumah, ya berdiskusi, membaca literasi di perpustakaan. Misalnya di situ kan, kalau misalnya ini untuk format penilaian minat siswa ya,
terhadap mata pelajaran. Dan penilaian afektif, iya. Begitu juga bisa nggih, Pak. Iya, tadi kan kalau afektif itu kan perilaku ya, Mbak. Tadi perilaku ya. Oh, mengikuti pelajaran dengan baik, kemudian hadir tepat waktu, mengikuti pelajaran pas, kemudian menyerahkan tugas tepat waktu, kemudian mencatat pelajaran dengan rapi. Gitu. Itu masuknya ke afektif loh menurut saya loh. Nggih, betul, Pak. Ya. Moga dilanjut, mumpung masih ada waktu. Ya. Yang nomor 2, saya akan menjawab ya untuk pertanyaan Bu Ayu, untuk praktikum mencium bau-bauan lah. Kalau praktikum itu kan biasanya memang untuk mengukur keterampilan siswa. Jadi ini masuknya ke ranah psikomotorik Bu Yayu, karena di sini kan kemampuan ini kan menggunakan indera penciuman seperti itu Bu Yayu. Boleh menambahkan Mbak Siti? Mbak Siti, boleh menambahkan? Monggo Mbak Halida, mohon maaf barangkali kurang keras tadi ngomong. Iya, jadi untuk pertanyaan Bu Yayu tadi untuk materi mencium bau itu apakah masuk di ranah apa saja ya? Jadi menurut saya itu bisa tiga-tiganya Bu, untuk ranah afektif bisa, psikomotor bisa, kognitif bisa. Kayak seperti di RPP tuh Bu, yang misal yang untuk ranah kognitifnya ya, ranah kognitif itu kan terdiri dari C1 sampai C6. Nanti kita mengembangkan soal berdasarkan kemampuan siswa, apakah dia kelas rendah atau kelas tinggi. Untuk kelas rendah itu nanti kita cukup pertanyaannya berkaitan dengan sebutkan, misal sebutkan perubahan benda dari panas ke padat jadi cair, Mbak. Padat. Padat dari cair itu disebut apa? Itu untuk ranah apa? C itu ya, C1, C2. Nanti untuk C3-nya mungkin bisa untuk menerapkan. Penerapannya nanti bisa praktek langsung itu. Bisa langsung dicontohkan melalui demonstrasi, guru mencontohkan atau siswa langsung yang berpraktik langsung gitu. Untuk ranah afektif itu kan perubahan sikap ya Pak. Itu ada menerima, menanggapi, menghargai, mengatur diri, dan yang terakhir tingkatan paling tinggi itu menjadi pola hidup. Nanti yang pertama kan siswa itu menjadi, dia tuh lebih teratur jika ada praktikum, dia bisa menanggapi respon dari gurunya, menerima perintah, begitu ya Pak ya. Terus yang psikomotor kan berkaitan dengan gerak. Keterampilan. Dan menirukan. Yeah. Menirukan. Jadi bisa juga gini, misal guru nanti kan memberi demonstrasi di depan. Contohnya Pak Marno memberikan contoh, ini perubahan benda dari cair ke padat, terus nanti siswa mencontoh, meniru pun itu sudah termasuk ranah psikomotor. Jadi kesimpulannya bisa mencakup 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Terima kasih, mungkin Mbak Indah bisa menambahi. Ya, terima kasih Mbak Halida. Mbak Indah, barangkali mau menambahi atau mengurangi? Cukup, Mbak. Cukup, Cukup. Baik. Jadi tadi Bu Yayu, jadi sebenarnya setiap pembelajaran ya itu ya bisa divariasikan ranah-ranah tadi ya. Maksudnya bisa dilakukan 3 penilaian pada 3 ranah tersebut. Begitu Bu Yayu, atau barangkali ada yang masih ganjal Bu Yayu? Sudah cukup. Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir dari Mbak Ika Nggih, dari Mbak Ika ini, sebutkan contoh apa saja evaluasi di ranah psikomotorik. Mungkin Mbak Indah atau Mbak Halida mau
berpendapat? Bu? Atau ini kalau nanti bisa ditambahkan Mbak Indah sama Mbak Halida untuk contoh apa saja evaluasi di ranah psikomotorik itu. Kalau di ranah psikomotorik itu evaluasinya juga bisa dilakukan dengan lembar observasi. Jadi di lembar observasi itu nanti dibuat indikator atau kriteria apa saja yang mau dinilai. Contohnya penggunaan mikroskop itu kan dari cara memegangnya bagaimana. Nanti dikasih nilai dari 1 sampai 4 dengan misalkan 4 baik sekali, 4 baik dan seterusnya. Terus bagaimana cara tadi kan cara memegang, cara menggunakan, terus dan seterusnya. Begitu begitu Bu. Begitu Mbak Ika, bagaimana Mbak Ika? Ini Mbak, sudah cukup puas. Terima kasih. Mbak Halida sama Mbak Indah barangkali mau menambahkan dulu. Ya, boleh menambahkan, Mbak. Dengan ranah psikomotorik dapat berhubungan dengan aktivitas siswa ya secara fisik, misalnya berlari, melompat, melukis ya. Jadi pada intinya dengan menuntut kemampuan praktek yang lebih menitik beratkan kayak gitu. Secara ini psikomotorik dengan ranah keterampilan secara fisik sih ya. Jadi mempraktekkan secara langsung, semisal olahraga dengan ini materi memukul ataupun dengan lari. Jadi kan anak-anak kan secara langsung melibatkan dirinya. Maksudnya dengan mempraktekkan secara langsung kayak gitu. Ya, monggo ada yang ditambahkan, Mbak? Oke. Ya, jadi ini ya kalau dalam ranah psikomotorik iya tadi betul. Jadi yang dinilai itu ya keterampilan secara fisik. Kalau dalam pembelajaran IPA berarti bagaimana anak-anak itu memiliki keterampilan ketika mengadakan praktikum ataupun cara menggunakan alat seperti itu. Sepertinya Mbak Vivi mau menambahkan atau bagaimana Mbak Vivi? Ya, sedap ya Mbak. Kalau ini yang psikomotor itu ya, kalau yang untuk tingkat dasar ya menirukan apa yang disajikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi tadi memegang mikroskop, membaca, kalau misalkan ada termometer, cara membaca termometer gitu kan, menirukan lah ya, gerak sih itu, motorik ya. Menurut saya seperti itu. Jadi apa yang coba perhatikan anak. Kemudian setelah ibu memeragakan, satu anak lagi dipanggil maju satu. Ya, nanti kan ngeruyuk, ingin tahu semua. Kalau menurut saya seperti itu. Saya pernah mencoba bawa alat satu anak suruh maju satu-satu, yang lain supaya dia nggak salah, langsung menggerubuti temannya yang mau praktek gitu ya. Monggo barangkali yang lain. Oke. Bisa saya rasa cukup dari kelompok kami untuk presentasinya karena waktu, jadi mohon maaf tidak ada termin selanjutnya. Dan terima kasih kepada rekan-rekan Mbak Halida, Mbak Indah yang sudah berkontribusi dalam presentasi ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya tadi, Pak Zailani, Bu Rahayu, dan Bu Ika. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Sumarno, dan terima kasih juga Pak Sumarno yang sudah memberikan literasi. Ya, untuk pertemuan hari ini sampai jam 12 lewat berapa ya? 12.15 nggih, Pak. Sudah lewat belum, Bu? Oke, 7 menit lagi, Pak. Berapa? 12:08. Mau lebih 10 menit. 7 menit lagi, Bapak. 7, 6. Ditawar.
Sudah Dari ditangani. Ya. dari Pak Udah Nah, yang 9 pada Bapak. evaluasi Iya, Bang. ini ya mohon ya dengan sangat dikira penjenengan nanti nilainya dari saya tok ya seperti kemarin, enggak ya, ini mata kuliah yang wajib, jadi saya hanya mendapatkan porsi 50%. Itu pun penjenengan harus lulus ya materi konsep pembelajaran itu minimal 30% dari jumlah soal yang ada nanti. Jadi nanti baru saya kontribusi. Walaupun nilai saya sudah saya masukkan sebelum penjenengan ujian. Tapi baru masuk setelah jenengan dikoreksi. Ya, ujiannya dikoreksi ya. Jadi saya membantu ya, membantu saja. Ya. Jadi kalau misalkan saya memberi jenengan ya minimal lah ya 80, yang dipakai saya hanya 40. Ya. Karena yang 30% dari hasil ujiannya ya, ujian tulis, ujian online ya. Kalau ini kan tugas ya. Kalau dengan waktunya 24 jam kata Pak Ngadiman kemarin saya mendengar memberi pengarahan ke semester 1. Ya. Nanti kalau online berarti di SMK Kersana. Ya, katanya soalnya berapa, apa 30 apa. Ya pokoknya kalau pilihan ganda ya maksimal soal 45. Ya, sedangkan soal itu yang keluar yang biasa jenengan nggak pernah dibaca malah. Ya, misalnya tadi ya di contoh-contoh soal itu yang bukan di formatifnya, tapi di kolom-kolom misalnya seperti ini ya, permainan kartu, gambar. Nah ini nanti kelas berapa, ya bunganya apa, pengelompokannya apa, contoh pembelajaran kelas 5 apa, kelas 6 apa, ya tadi yang kita bahas tadi, ya mohonlah dibaca ya, karena soal ujian itu tidak akan ngambil soal dari luar, pasti materi yang ada di modul semua, dari modul 1 sampai 8. Ya, kalau soalnya 45 ya, kalau punya soal-soal yang lama itu hanya dibolak-balik. Ya, nomor 4 jadikan nomor 1, atau kalau diujikan secara online, ya nomornya diacak. Ya, yang paling bingung sudah hafalan, ternyata apa tadi temannya bisa jawab pada soal yang sama ganti nomor, kan nggak bisa nurun ya. Kalau ujiannya pakai komputer itu kan kita harus lihat di layar terus. Ya. Jadi saya mohon dengan sangat dikira nanti nilainya seperti kemarin. Ya, kemarin 100% karena praktikum. Tapi kalau ini kan ada kontribusi saya 50% dari yang 30%. Tapi kalau jenengan ujiannya sudah di atas 75%, nilai saya nggak dipakai. Karena nilai jenengan sudah tinggi. Ya, nanti tambah nilainya di atas 100, 120. Ya. Jadi proses penilaiannya seperti itu. Kalau yang web seperti ini. Jadi mohon dengan sangat lah, jenengan paling ketemu IPA ya ini dok. Nanti semester depan nggak ada. Ya, belajar sendiri ya. Paham ya Bapak Ibu semua? Iya Bapak. Paham. Bapak. Ya, saya bantunya berbobot 50%. Ya, jadi kalau 80 ya berarti 40. Tapi saya kan nanti kalau terlalu tinggi sekali 99 ternyata ujiannya nggak lulus lah, malah sini. Ya, yang penting jangan sampai titik ya, D atau E. Ya, kalau D nanti dapat dari saya berarti berubah jadi B. Itu nilai. Kalau sama sekali nggak bisa,
kurang dari 30 ya, nilai saya mubazir. Oke. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak dibuka screenshot kirim ke saya, monggo. Saya mau ke sana ke praktikum lagi 4 kali sekarang tatap muka itu. Monggo dibuka videonya. Halo. Gambarnya. Nah, halo Mak Lukman, mana Mas? Mas Muhammad Imron mana? Enggak ada. Sudah meninggalkan tempat. Wah, ke sana hujan enggak Mas Lukman? Ini Pak, Mister Iya, Farah. nanti jam 1 sampai jam 3. Mas Jalani hilang. Di sini ada kuliah satu lagi, Pak. Dalam? Habis ini ada kuliah lagi. Oh iya. Dengan tahu full loh. Ya, 3 semester, 1 semester 7 mata kuliah. Ya. Oke, betul. Iya. Pokoknya nanti SPD, sarjana penuh derita. Lah, Bapak aja. Bapak tuh, ya. Jangan pengen jadi guru ya. Nah, Mas Imran udah gagah nemu ya. Nah, action nanti tak kirim lewat nanti web 6 gambarnya Mas Muhammad Imron. Nah, oh iya, masih bujang apa sudah punya buntut? Bujang, Pak. Nah, tong-tong Bujang ting-ting. Mbak Di remaja. Ya, Mas Lukman ya. Mbak Ripanatun ya. Cikuya. Iya Pak. Ya. Dan ya. Gimana Pak? Atau masih ya. Pak Pipin di Rakatan mau dipamer. Iya, hadir Pak, hadir. Nah, hadir ya. Iya. Mbak Alida. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya, siap. Hari ini hanya menyimak. Mau bimbingan ke Pak Waryo. Ayo, kapan mau ke Pak Waryo? Ayo bareng-bareng aja semuanya lah. Jangan losari aja Tanjung aja biar ini maksudnya. Jalannya lumayan jauh. Iya. Mendaki gunung lewat lah. Kapan ayo. Nyewa mobil aja po ya. Mbak Atun sudah tahu rumahnya ya? Udah. Gampang kok patokannya. Kirim alamat, Mbak. Ini. Kirim alamat. Samping BRI Bandung Sari. Udah nempel sama Bank BRI Bandung Sari. Apa itu? Samping BRI apa? BRI Bandung Sari. Oh, aku pernah ke situ kok. Banget nih. Baiknya sih gitu. Pokoknya nempel. Ya, Mbak. Enaknya naik motor sendiri apa janjian kumpul? Motor. Loh, jalan Bandung. Mobil baik. Enaknya mobil ya? Ya. Mobilnya Mobil enak. Pokoknya jalannya lumayan curam, maksudnya turun naik, terus belokannya lumayan tajam-tajam. Kalau motor sawah gunung. Mobil Naik motor masih bisa, masih murah kalau naik motor. Kalau daerah Bandung Sari mah, kecuali yang daerah sana Sendang Hayu itu nggak bisa, itu benar-benar naik banget. Naik motor, ayolah. Jadinya ke rumahnya. Naik motor aja, naik motor. Kayak gitu enggak, Mbak? Iya, kayaknya ke rumah. Bimbingannya ke rumahnya. Rumahnya. Edannya enak enggak? Kasihan Bu Yayu itu yang maksudnya Apanya? Bu Yayu jauh dari Brebes ke aja jauh ke atasnya nambah lagi ya Bu. Iya, masalahnya Terus gitu. Dari Ini bonceng Mbak Mahisa atau Mas gitu.
Kan nggak ngerti. Yang Nggak ngerti lokasinya loh, Kak. Nanti bonceng Pak Kus,